Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala PTDSD 189 Impres Jamban Jawa, yang terhormat Bapak Ibu Guru, rekan-rekan pendidik PTDSD 189 Impres Jamban Jawa, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan komunitas belajar yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesehatan, kekuatan serta kesempatan sehingga kita masih sempat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam rangka melaksanakan rencana tindak lanjut dalam pembelajaran berbasis proyek, yaitu melalui komunitas belajar sekolah. Jadi baik Bapak Ibu, salawat dan salam yang tentunya kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, ada pun susunan acara kita pada kesempatan hari ini, yaitu pembukaan sebagaimana berlangsung. Mari kita mulai kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Kemudian yang kedua yaitu sambutan oleh Ketua Komunitas Belajar Taruh Ada Taruh Gau PTDSD 189 Impres Jamban Jawa. Kemudian sambutan yang ketiga yaitu sambutan oleh Kepala UPTDSD 189 Impres Jamban Jawa. Kemudian yang keempat yaitu sosialisasi merancang pembelajaran berbasis proyek. Dan yang kelima yaitu tanya jawab dan refleksi. Kemudian yang keenam penutup. Baik, kita melangkah ke acara yang kedua yaitu sambutan oleh Ketua Komunitas Belajar Taruh Ada Taruh Gau PTDSD 189 Impres Jamban Jawa. Baik, dalam hal ini saya sendiri selaku Ketua Komunitas di PTDSD 189 Impres Jamban Jawa, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu mempresentasikan dalam merancang pembelajaran berbasis proyek, di mana pada kesempatan ini nantinya saya akan memegang dengan model pembelajaran sport education model. Jadi kedepannya nanti semoga dalam penerapan berbasis proyek dengan sport education ini kita selaku pendidik utamanya di sekolah kita yaitu PTDSD 189 Impres Jamban Jawa dapat kita implementasikan di sekolah kita, sehingga nantinya dalam proses pembelajaran dapat berpusat pada peserta didik dan siswa nantinya dapat menerapkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajarannya dapat menyenangkan dan bermakna bagi siswa tersebut. Kemudian sambutan yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang sempat meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Begitu pula dengan komunitas yang sempat hadir pada kesempatan ini. Mungkin tak saya berpanjang lebar mengenai sedikit sambutan untuk pengantar dalam pertemuan kali ini. Mungkin itu saja saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu sambutan oleh Kepala UPTD SDN 189 Impres Jamban Jawa. Kepada Ibu, tempat dan waktu kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih tetap diberi kesehatan dan kesempatan untuk
melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Kali kedua kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena kesempatan kita bisa berada di alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, saya tidak panjang lebar menyampaikan beberapa hal terkait dengan komunitas belajar yang dilakukan di sekolah kita, di mana teman kita, salah satu teman kita sudah akan melakukan rencana tindak lanjut dari kegiatan yang dari rencana yang sudah dilakukan atau dari kegiatan yang dilakukan. Jadi dia sudah melakukan hal-hal dan sekarang sudah mau masuk ke dalam rencana tindak lanjut. Jadi saya harapkan kepada anak-anakku sekalian, kepada adik-adikku, jangan jadikanlah ini sebagai contoh, sebagai teladan bagaimana kita bisa lebih maju. Jadi saya harapkan kepada guru yang lain, teman-teman yang lain, adik-adikku yang lainnya, jangan berpangku tangan. Mari kita maju bersama, saling berkolaborasi. Jadi saya sudah sangat mensupport ini kepada teman kita Pak Arif karena sudah melakukan lebih awal. Jadi saya harapkan kepada adik-adikku untuk mengikuti. Jadi mungkin sebagai tugas yang baru bagi teman-teman, bagi adik-adikku, bahwa di kelas yang lain juga sebaiknya melakukan itu. Jadi saya harapkan untuk guru kelas, karena di kelas itu kita sekarang sudah kurikulum merdeka dan kembali ke pembelajaran masing-masing. Saya harap bisa berbagi apa yang akan dilakukan, apa yang akan diperbuat dalam hal seperti pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi jangan hanya di bidang pendidikan olahraga. Saya harapkan ada juga di agama, di kelas yang di guru kelas juga berbagi. Ada di matematika, ada di bahasa, ada di PKN, ada di IPAS. Karena saya yakin kalau kita mau saling berbagi, insya Allah kita bisa. Karena ini semua akan mengacu kepada bagaimana pendidikan anak-anak kita lebih maju dan berkualitas. Tentu dengan jalan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Mungkin itu. Jadi yang kedua saya harapkan dengan langkah yang dilakukan oleh Pak Arif ini, tadi sudah saya katakan, mari kita saling mengikuti. Karena langkah ini atau cara ini adalah mungkin sudah merupakan salah satu cara bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di SD Camba Jawa Barat. Jadi paling tidak, kalau kita tidak bisa melangkah jauh, paling tidak selangkah dua langkah daripada yang kemarin yang kita dapatkan, nilai dari yang kemarin. Tentunya bukan hanya dengan langsung saja kita kembali lagi kita dengan melakukan kurikulum merdeka. Merdeka kita kan sudah tahu bahwa merdeka itu bukan merdeka berarti merdeka sebebas-bebasnya. Namun merdeka itu, kurikulum merdeka itu merupakan alur pembelajaran. Di mana merdeka itu semuanya dimulai dari diri. Jadi itu kembali lagi saya menekankan mulai dari diri. Walaupun barangkali saya sebagai penentu kebijakan di sekolah ini menyuruh, kalau misalnya bapak ibu tidak mau, tidak akan jadi. Jadi mulailah dan timbulkan cinta pelajaran, cinta anak-anak, cinta pekerjaan Kak dari diri Kak. Jangan karena dipaksa sama orang lain. Karena kalau dipaksa atau diminta sama orang lain baru kita mau lanjut, itu tidak akan permanen. Paling sehari, 2 hari, seminggu, paling lama sebulan, surut lagi. Tapi kalau itu memang mulai dari diri Kak, insya Allah akan bertahan sampai akhir hayat. Jadi itu yang saya harapkan. Jadi saya tidak panjang lebar karena teman kita Pak Arif akan menyampaikan hal yang akan dilakukan, rencana tindak lanjut akan dilakukan dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Semoga apa yang dilakukan Pak Arif dapat menjadi contoh teladan sehingga apa yang akan kita lakukan
kita juga bisa berbuat seperti apa yang Karik dan lakukan, bahkan mungkin lebih baik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tadi sambutan dari Ibu Kepala PDSDN 189 Pres Kedama Jawa, selaku juga penanggung jawab di komunitas belajar kita, semoga apa yang disampaikan tadi beliau menjadi support bagi kita semua, utamanya dalam mendidik anak-anak kita, utamanya di lingkungan pendidikan. Baik Bapak Ibu, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu masuk dalam agenda merancang pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalau kita berbicara mengenai pembelajaran berbasis proyek, mungkin di antara Bapak Ibu teman-teman sudah sering mendengar kata ini, apalagi di kurikulum Merdeka, bahwa kita sudah ditekankan untuk melaksanakan pembelajaran utamanya di dalam penerapannya yang P5. Kalau tidak salah ya, di P5 itu sudah mengarah ke sana yang berbasis proyek. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana itu untuk merancang pembelajaran berbasis proyek. Jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam melakukan pembelajaran yang berbasis proyek ini. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang tahu apa-apa saja alur dalam menyusun pembelajaran berbasis proyek. Ada ya? Dari kegiatan-kegiatan di luar, KKG atau di mana, melalui bina dan sebagainya, mungkin sudah ada mempunyai dasar dari kegiatan ini. Baik, kalau Ibu mungkin sudah tahu, jadi kita cukup untuk menyamakan persepsi apa yang saya akan lanjutkan di sini di kegiatan saya ini di sekolah kita, di mana pada pembelajaran berbasis proyek ini yang saya ambil adalah model pembelajaran sport education model. Jadi sport education model ini adalah salah satu jenis model pembelajaran yang ada dalam kategori kriteria penyusunan dalam merancang pembelajaran berbasis proyek. Jadi ada 3 sebenarnya Bapak Ibu yang harus kita ketahui. Yang pertama itu model pembelajaran gerak. Jadi ada juga gerak. Jadi di sini sebenarnya yang saya ambil ini yang sport education. Jadi yang model yang ketiga yaitu sport education. Saya ini mengambil model ini karena saya merasa bahwa model pembelajaran ini tepat kita laksanakan, apalagi di era kurikulum Merdeka ini, di mana kita melihat pendidikan atau anak-anak kita dalam kehidupan sehari-harinya mereka aktif dalam melakukan aktivitas berbasis proyek atau sport education model. Di sini bisa diartikan sebagai suatu pembelajaran di mana peserta didik melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-harinya dengan ada yang berperan sebagai fasilitator, ada yang berperan sebagai wasit, ada yang berperan sebagai pelatih, juri. Jadi dia yang semuanya merancang kegiatan itu. Jadi contohnya pada saat kegiatan akhir semester misalnya. Jadi akhir semester biasanya kita melakukan semacam porseni kalau di luar. Kalau di dalam sekolah kita, di lingkungan sekolah kita, biasanya kita melakukan seni, misalnya pertandingan seni antar kelas. Nah, jadi misalnya kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, dia menampilkan kreasinya dan yang menilai itu dari siswa sendiri. Jadi ada nanti yang berperan sebagai jurinya siapa, sebagai supporternya, sebagai kelompok terbaiknya siapa, penari kelompok terbaik yang bagus. Jadi seperti itu. Sama halnya dengan di olahraga. Jadi misalnya kita laksanakan di olahraga, siapa pemain bolanya yang terheboh, siapa pemain favorit dalam pertandingan itu, semua siswa yang menilai. Jadi ada bentuk penilaiannya dari siswa, penilaian diri sendiri, penilaian guru, dan penilaian teman sejawatnya.
Jadi dari situ ada beberapa hal yang perlu diketahui. Kemudian yang selanjutnya, apa tujuannya dalam kegiatan ini? Saya mengambil di sini tadi materi senam ya. Kenapa saya ambil senam lantai? Latar belakangnya di sini sudah saya konsep juga terkait ini adalah salah satu senam yang sering dilakukan. Mungkin siswa tidak terlalu paham sebenarnya apa yang dia lakukan. Jadi saya ambil ini pembelajaran karena salah satu pembelajaran senam ini apalagi senam irama. Senam irama bisa saya sangkutkan dengan pelajaran lain di SBK ini masuk di seni, bisa ya. Di bahasa Indonesianya juga ada di sini di senam. Bahasa Indonesia, agama bisa masuk di sini. Jadi salah satu contoh yang saya ambil ini adalah senam irama, di mana pada senam irama ini bisa menggunakan musik. Jadi ada beberapa lagi aset yang bisa dimanfaatkan di sekolah. Jadi saya ambil senam irama karena ada beberapa aset yang saya bisa manfaatkan, sepertinya ada sound yang bisa kita pakai nantinya pada saat melaksanakan senam, ada proyektor yang bisa untuk menampilkan gerakan-gerakan senam. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya dari segi tujuan, saya kira sangat jelas juga di atas, yaitu nantinya siswa mampu mempraktikkan gerakan senam yang dilakukan dengan diiringi musik. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan, siswa juga mampu menjelaskan gerakan senam yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, melalui desain atau kerja kelompok, siswa mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan bekerja sama dalam serta kreativitas dalam timnya. Jadi itu ya Bapak Ibu tujuannya. Kemudian langkah-langkah dan hasil yang akan diharapkan dari setiap tujuan juga sangat jelas di atas Bapak Ibu. Mungkin bisa kita lihat. Jadi yang pertama itu siswa mampu mempraktikkan gerakan senam irama secara baik dengan berkolaborasi sesama siswa yang lain. Jadi mampu membuat keputusan terkait hal yang akan dipilih dalam membuat desain pembelajaran, mulai dari latihannya, mulai dari berbagi waktu dalam berkompetisi atau dalam bertandingnya. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya dari tujuan tadi ada lagi di sini program kegiatan ini sudah tadi saya jelaskan bahwa diintegrasikan dengan kegiatan P5. Jadi untuk penguatan, pendalaman dan pembentukan karakter murid dengan berkolaborasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, seni, agama sudah ada di dalamnya. Kemudian mitra dalam komunitas belajar di sini ada tadi saya sudah juga sampaikan sebelumnya, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Dalam hal ini pada kesempatan ini saya sebagai guru pojok sebagai fasilitator program kegiatan. Kemudian untuk guru kelas bidang studi agama maksudnya di sini sebagai fasilitator pembelajaran di kelas dan murid sebagai pelaksana, petugas dan pengembangan proyek. Jadi ada siswa yang berperan aktif. Jadi saya kira untuk penerapan kelimanya ini atau proyeknya Bapak Ibu apalagi di guru kelas banyak yang kita bisa manfaatkan. Apalagi dengan ada tema yang kemarin terkait dengan pemanfaatan sampah atau limbah-limbah plastik ya, bisa juga dimanfaatkan di sana. Ya, baik. Selanjutnya melangkah ke aset sekolah. Jadi perlu juga kita Bapak Ibu mengetahui sebelum kita merancang pembelajaran berbasis proyek, perlu kita mengamati, mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah. Jadi ada aset yang perlu kita identifikasi sebelum merancang pembelajaran yang namanya berbasis proyek. Yang mana itu asetnya? Jadi ada 7 aset Bapak Ibu. Yang pertama modal manusia. Kemudian yang kedua modal sosial. Kemudian yang ketiga politik, finansial, ada modal agama, modal lingkungan atau alam, dan ada modal fisik. Jadi ini yang perlu kita semua ketahui sebelum merancang pembelajaran yang namanya berbasis proyek. Selanjutnya rencana evaluasi program. Di mana pada rencana evaluasi program ini kita memilih dengan melakukan secara acak. Jadi ada 2 penilaian di sini, yaitu pada saat pelaksanaan proses dan pada saat hasil proyeknya nanti.
Jadi ada dua penilaian. Jadi penilaiannya bisa dengan melakukan wawancara secara langsung, survei dan melakukan refleksi murid. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang akan terjadi kira-kira biasanya kalau dalam merancang pembelajaran seperti ini. Jadi perlu juga kita pikirkan bahwa ada pasti hal yang akan terjadi di luar dari harapan kita. Pasti ada hal yang akan terjadi. Jadi yang saya masukkan di sini seperti adanya murid yang kurang aktif dalam pembelajaran. Biasanya terkadang ada murid lain juga dia lakukan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, murid kurang berkolaborasi dalam kelompok, misalnya kurang kerjasamanya dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga ada ini sponsor juga. Terkadang juga sponsor kalau kita melakukan kegiatan, terkadang sponsornya juga biasa kurang support, dan kurang berpartisipasi aktif. Jadi dalam hal ini biasanya itu ada orang tua yang kita aktifkan. Jadi misalnya kita bikin kegiatan, terkadang ada orang tua yang kita aktifkan sebagai penonton dalam kegiatan hal ini. Kemudian bagaimana mengatasi masalah tersebut? Pasti Bapak Ibu mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik. Kemudian yang kedua, membuat kesepakatan bersama. Kalau seperti tadi, murid kurang berkolaborasi, pasti buat dulu kesepakatan bersama. Apa yang perlu kita sepakati bersama agar nantinya semua siswa yang tadinya yang kurang aktif bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu mensosialisasikan lebih awal kegiatan kepada orang tua atau kalangan yang ada di sekitar lingkungan sekolah yang akan menyaksikan langsung kegiatan ini. Kemudian yang terakhir itu berbagi peran sesama guru untuk memanajemenkan waktu dan dibuatkan jadwal. Jadi sebelum kita laksanakan penerapannya di proyek, kita dulu pasti menyusun namanya perencanaan, ada jadwal, supaya kita nanti bersama-sama melaksanakan proyek ini untuk mencapai tujuan kita bersama. Kemudian saya kira itu Bu, Bapak Ibu, dari pemaparan saya sedikit mengenai cara merancang pembelajaran berbasis proyek. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait tadi materi yang saya paparkan. Di antara Bapak Ibu, saya memberikan waktu untuk masuk di sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu kita sampaikan, silahkan. Pada kesempatan ini saya berikan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi di atas kita paparkan ada 7 aset di situ. Di dalam 7 aset itu ada, bisa ditampilkan ya, di atas ada modal manusia. Modal manusia itu yang seperti apa, yang bagaimana? Ya, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang diajukan. Kita dulu beri plus buat Ibu yang mengajukan pertamanya, yaitu bagaimana yang mana yang dimaksud itu dengan modal manusia di sini yang kita masukkan. Jadi di sini ada 7 aset. Yang pertama modal manusia, di mana modal manusia ini berhubungan langsung dengan manusia. Kalau kita langsung secara melihat dengan bahasa ya. Nah, jadi di sini modal manusia di sini masuk nih guru, ada siswa, ya, ada orang tua murid, ya. Jadi itu semua ada alumni. Jadi dan ya masyarakat. Jadi semua yang kita bisa aktifkan dalam kegiatan ini itu tadi ada guru, semua kita yang di sini, termasuk yang siswanya itu semua. Jadi dia berperan semuanya nanti dalam kegiatan tersebut. Ya itu Bapak Ibu, mungkin sudah jelas terkait modal manusia. Ibu, ya terkait pertanyaan Ibu, mungkin juga ada yang bisa ditambahkan dari Ibu kepala sekolah terkait modal manusia. Sabe Ibu.
Terima kasih. Saya tambahkan 7 aset sebenarnya bukan cuma 7 aset. Sebenarnya bukan cuma 7 aset. Namun apa yang disampaikan oleh Pak Arif, apa yang dia perhatikan dalam melakukan kegiatan ini yang hanya dia dapatkan itu 7 aset. Nah, aset utamanya adalah 7 aset. Nah, tadi ditanyakan adalah modal manusia. Saya menambahkan sedikit. Jadi apa yang sudah disampaikan itu Pak Arif sudah benar. Jadi di modal manusia ini yang paling utama adalah kita yang ada di dalamnya, manusia yang ada di dalamnya, orang-orang yang ada di dalamnya. Termasuk pada kegiatan Pak Arif ini bukan cuma dirinya Pak Arif yang dia pikirkan, tapi bagaimana kegiatan atau proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Arif ini, pasti dia memikirkan kemampuan manusia yang ada di dalam sekolah kita. Jadi itu sebenarnya sampai dikatakan modal manusia itulah. Jadi dari saya mungkin lebih keluar sedikit. Jadi saya contohkan kalau misalnya Bapak Ibu ke depan akan membuat juga program introspeksi diri atau lihat diri Bapak Ibu yang ada di dalam. Bagaimana tingkat kemampuan saya? Karena saya tidak mungkin akan sampai misalnya tujuannya ya, misalnya suatu pembelajaran itu adalah satu tujuan. Saya tidak mungkin langsung mencapai misalnya 9, sementara kemampuan dasar kita hanya bisa mencapai cuma 7 atau 7 lebih. Jadi kembali lagi ke situ. Jadi modal manusia adalah kemampuan dasar manusia itu yang ada di dalamnya. Murid juga tidak mungkin kita mau tekankan pembelajaran yang bagaimana, yang berdiferensiasi modelnya yang lebih lebih sulit, tingkatannya lebih sulit, sementara dia anak kelas 1. Jadi itu modal manusianya kita harus pertimbangkan. Jadi contoh yang dikatakan tadi oleh Pak Arif adalah modal manusia itu adalah orang-orang yang ada berkecimpung di dalam sekolah kita, orang tua, siswa, guru, masyarakat. Dan untuk itu, jadi kalau misalnya kembali lagi ke masyarakat, bagaimana kita melibatkan masyarakat, bagaimana pendekatan kita, itu semua yang kita perlu pertimbangkan. Jadi memang kita sebagai seorang guru bukan hanya dikatakan sebagai guru karena mengajar mati di depan, tidak. Tapi kita sebagai guru adalah bagaimana kita menjadi guru sepenuhnya. Menjadi guru sepenuhnya, bukan hanya karena guru sudah mampu mati, pintar mati, bisa mati mahkote-kote di depannya siswa, dibilang mati guru, belum tentu. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia? Itulah guru yang sebenarnya. Jadi mungkin itu yang saya tambahkan. Jadi nanti kalau bikin program, bikin apa yang akan kita lakukan nantinya, pertimbangkan modal diri kita. Jangan langsung mau mencapai nilai 10 atau nilai 100, sementara kemampuan kita cuma 60. Jadi sama dengan target pembelajaran, tujuan pembelajaran kita. Jangan langsung mau kasih dikali-kali, sementara penjumlahan belum tahu. Barangkali begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas tambahan yang diberikan tadi terkait penerapan itu modal manusia. Jadi sangat jelas tadi juga sudah disampaikan Ibu bahwa modal manusia itu semua yang ada di lingkungan sekolah kita ini itu adalah dimasuk di dalam modal manusia. Adapun di lingkungan masyarakat, jadi di sana dia. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu yang lain, mungkin dari komunitas pelajar SD Sudovi, silakan. Terima kasih. Coba dipaparkan Kak yang dimaksud dengan modal fisik. Apakah ini berkaitan dengan kemampuan siswa atau guru? Baik, terima kasih Pak atas
atas pertanyaan yang diberikan. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan modal fisik. Mungkin terkait dengan modal fisik di sini perlu juga diketahui nanti harapannya fisiknya mana, tetap ada kayak gerakannya maksudnya atau apanya di sini. Itu bagus pertanyaannya juga. Jadi yang dimaksud di sini modal fisik artinya fasilitas yang ada yang di sekolah kita, fisiknya yang ada. Jadi misalnya proyektor tak ada di fisiknya. Kemudian ada speaker tak, ada sound tak, ada bola tak, dan sebagainya, ada WC, itu semua ada ruang kelas, itu semua fisik yang bisa kita lihat secara langsung yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, karena kita berbicara mengenai komunitas belajar yang ada di sekolah, berarti lihat semua fisik yang ada di sekolah, baik itu komputernya, baik itu bukunya, semuanya fisik ya. Itu Pak yang dimaksud di sini modal fisik. Mungkin sudah jelas ya Pak mengenai modal fisik. Masih ada pertanyaan? Ibu, silakan. Pak, itu ada juga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau yang saya tanyakan di sini terkait hubungannya tentang penima dengan pembelajaran matematika. Nah, kira-kira bagaimana caranya untuk mengaitkan di tadi kan ada senam, kalau tidak salah ada senam. Bagaimana mengaitkan antara pembelajaran matematika dikaitkan ke penimanya untuk yang materinya senam. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sangat menarik. Jadi kolaborasi, ya jelas ada kolaborasi tadi yang dimaksud antara pembelajaran PJOK dengan pembelajaran matematika. Ya, jadi berbicara dengan mengaitkan atau kerjasamanya ya, mata pelajaran PJOK, apalagi saya ambil di aktivitas senam berirama. Ya, jadi senam berirama. Jadi dalam senam berirama, bapak-bapak, ibu-ibu pasti sudah sering melakukan di sekolah kita, apalagi dalam literasi senam berirama itu ada SKJ-nya. Jadi bapak ibu sering melakukan. Kalau kita berbicara di mata pelajaran matematika, pasti kita mengingat yang namanya angka atau hitungan. Ya, jadi dalam kegiatan ini senam irama di sana ada hitungannya ya. Jadi terkadang melompat, kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sudah masuk dalam pembelajaran matematikanya, ada hitungannya ya. Nah, kalau gerakannya ini tadi melompat ke kanan ke kiri, berarti ada olahraganya ya. Nah, seninya juga gerakannya, bagaimana gerakan tangannya, bagaimana posisi sikunya saat bergerak, lututnya, kelenturannya, ya. Nah, itu semua masuk. Jadi dalam olahraga dan matematika saya kira juga sangat berhubungan sekali. Jadi tanpa adanya namanya pembelajaran matematika, kegiatan olahraga juga tidak efektif. Karena semuanya dalam pembelajaran olahraga itu pasti ada matematika. Nah, yang kedua menghitung dari awal juga ya, pada saat pemanasan pasti ada dari awalnya berapa dan nanti akhirnya ada. Jadi saya kira itu Ibu mungkin sangat sudah jelas terkait dengan hubungan antara pembelajaran PJOK dengan matematikanya. Saya kira cukup ya Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan? Ya, baik, kalau tidak ada, sebelum saya mengakhiri kegiatan pertemuan kita pada kesempatan ini, semoga dengan adanya rancangan pembelajaran berbasis proyek ini di sekolah kita ini ada nanti hasil proyek yang bisa kita laksanakan dengan berkolaborasi antara guru PJOK, guru kelas, guru mapel PAI, dan yang lainnya. Nah, insya Allah ke depan kita akan merancang kembali dan merevisi kembali pembelajaran yang berbasis proyek yang sesuai dengan aset yang ada di sekolah kita ini. Semoga dalam akhir semester nantinya ada hasil proyek yang bisa kita tampilkan
di sekolah kita ini, agar pembelajaran di sekolah kita ini ke depannya bisa lebih menyenangkan lagi dan berpusat pada peserta didik utamanya, dan guru serta teman-teman yang lainnya termotivasi dalam melakukan berbagai hal yang terkait dengan pembelajaran yang berbasis proyek. Saya kira Bapak Ibu cukup pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.